Halo minasang, o genki desu ka? Catatan bahasa Jepangku kali ini masih berkaitan dengan pembahasan kata tunjuk, kore, sore, dan are. Jadi urutan videonya adalah pelajari video yang ini dulu, yang kata tunjuk kore, sore, are. Habis itu video yang kedua, yang menyatakan kepemilikan benda. Di mana kalian bisa lihat, silahkan klik di sini. Informasinya sudah saya kasih di atas sini ya. Setelah dua video tersebut, baru kita lanjut ke video yang ketiga ini, yang menyangkal kepemilikan benda. Jadi, bagi kalian yang belum lihat kedua video sebelumnya, silahkan ditonton dulu biar kalian bisa paham dengan penjelasan di video ini, oke? Hai, bagi kalian yang sudah tahu bagaimana penggunaan kata tunjuk kore, sore, are, dan bagaimana caranya menyatakan kepemilikan benda, sekarang kita akan lanjut ke materi penyangkalan, oke? Menyangkal kepemilikan benda. Contoh kalimat yang nanti kita pelajari seperti ini. Kore wa madesang no kabang dewa arimasen. Kore wa madesang no kabang dewa arimasen. Ini bukan tas milik Made. Jadi ini kalimat penyangkalan. Kalau kalian sudah pernah nonton video sebelumnya, pasti tahu ya kalimat ini mirip dengan kalimat satu. Bedanya, di belakangnya diganti dengan dewa arimasen. Biar lebih jelas, kita lihat contohnya. Hai, pada kalimat satu, di video yang kedua, kita sudah belajar menyatakan kepemilikan benda. Ini adalah tas milik Made. Kore wa Made-san no kabang desu. Semoga kalian masih ingat dengan kalimat ini. Ada kata tunjuk, ada siapa pemiliknya, dan apa bendanya. Kore wa Made-san no kabang desu. Ini adalah tas milik Made. Sekarang kita bandingkan dengan kalimat 3. Sekarang kita belajar kalimat 3 ya. Kalian bisa pakai untuk menyangkal kepemilikan benda. Contoh kalimatnya begini. Ini bukan tas milik Made. Kore wa Made-san no kabang dewa arimasen. Kore wa Made-san no kabang dewa arimasen. Coba kalian perhatikan. Kalimat 1 dan kalimat 3. Kalimat 1, ini adalah tas milik Made. Kalimat 3, ini bukan tas milik Made. Kalimatnya sama ya, ada kata tunjuk, ada orangnya, atau pemiliknya, dan ada bendanya. Bedanya apa? Cuma di sini. Kalau kalimat 1, dia pakai des. Kalau kalimat 3, dia pakai dewa arimasen. Jadi, kalau kalian menyangkal kepemilikan benda atau kalimat negatif, ini diganti dengan dewa arimasen. Sampai di sini jelas ya? Jadi, kalimat negatif atau kalimat penyangkalan, belakangnya kalian tinggal ganti dengan dewa arimasen. Hai, sekarang kita coba latihan lagi. Ada contoh kalimat, are wa tikasang no hong desu. Are wa tikasang no hong desu. Kalimat penyangkalnya, are wa tikasang no hong dewa arimasen. Gampang ya, tinggal ganti des dengan dewa arimasen. Sekarang coba yang ini. Sore wa bobo-san no enpitsu desu. Sore wa bobo-san no enpitsu desu. Kalimat penyangkalnya, sore wa bobo-san no enpitsu dewa arimasen. Sore wa bobo-san no enpitsu dewa arimasen. Itu bukan pensil milik Bobo. Hai, sampai di sini jelas ya? Tinggal ganti des dengan dewa arimasen. Maka sudah menjadi kalimat negatif atau kalimat penyangkalan. Hai, kalau minasang sudah bisa, kita lanjut sedikit lagi. Kita lihat kalimat 4. Kalimat 4 ini adalah kalimat tanya. Oke, kalimat tanya. Apakah benda yang ditunjuk adalah milik orang tersebut atau tidak? Kalimatnya masih mirip dengan kalimat 1. Kita lihat contohnya biar kalian bisa mengerti. Contoh kalimatnya, apakah ini adalah tas milik Made? Kore wa Made-san no kabang desu ka? Kore wa Made-san no kabang desu ka? Coba sekarang minasang bandingkan kalimat 1 dan kalimat 4 mirip kan? Hanya ditambahkan ka di belakangnya. Ini adalah tas milik Made. Kore wa Made-san no kabang desu. Apakah ini adalah tas milik Made?
Kore wa madesang no kabang desu ka? Tinggal ditambahkan ka. Kalian ucapkan dengan intonasi naik ya untuk menandakan kalimat tanya. Bisa kalian artikan sebagai apakah. Jadi, untuk membuat kalimat tanya, tinggal tambahkan ka di belakangnya. Terus bagaimana caranya menjawab? Ayo kita perhatikan lagi sekarang. Jangan bingung dulu, kita bahas sedikit demi sedikit, biar kalian paham, jadi belajarnya bertahap ya. Jadi, ini kan kalimat tanya. Apakah ini adalah tas milik Made? Kemungkinan jawabannya, ya atau tidak. Kolom ini adalah contoh jawaban ya. Kalau yang ini, contoh untuk jawaban tidak. Kita perhatikan yang ini dulu. Kalian bisa jawab dengan hai, so desu. Hai, so desu. Ya, benar. Kore wa Made-san no kabang desu ka? Hai, so desu. Apakah ini tas milik Made? Ya, benar. Bisa sampai di sana? Cara menjawab yang kedua, kalian bisa pakai kalimat satu. Contohnya, hai, kore wa Made-san no kabang desu. Hai, kore wa Made-san no kabang desu. Lihat, ini adalah kalimat satu. Tinggal ditambahkan hai di depannya. Artinya, ya. Ya, ini adalah tas milik Made. Sampai di sini jelas? Sekarang kita lanjut ke cara jawab yang ketiga. Hai, Made-san no desu. Hai, Made-san no desu. Ya, milik Made. Ya, milik Made. Yang ini, dia hilangkan kata bendanya. Kabangnya dia tidak sebutkan lagi. Jadi, ada macam-macam cara menjawab. Kalian bisa pakai yang mana saja. Ingat di sini kata tunjuknya disesuaikan dengan letak bendanya. Yang ini kita pakai kore untuk bertanya dan menjawab karena kebetulan kedua orangnya ini dekat dengan bendanya. Ingat-ingat lagi ya penggunaan kata tunjuk kore, sore, are. Sekarang kita coba lihat macam-macam cara menjawab tidak. Yang pertama, kalian bisa pakai iie chigaimasu. Iie chigaimasu. Artinya bukan. Kore wa Made-san no kabang desu ka? Iie chigaimasu. Apakah ini tas milik Made? Bukan. Terus, cara jawab yang kedua, kalian bisa pakai kalimat 3. Kalimat 3 yang ada dewa arimasen, yang kalimat penyangkalan. Iie, kore wa Made-san no kabang dewa arimasen. Bukan, ini bukan tas milik Made. Kalau tadi jawaban ya pakai kalimat 1, yang ini kalau jawaban tidak pakai kalimat 3, yang ada dewa arimasen. Sampai di sini bisa ya? Kita lanjut, cara jawab yang ketiga, kalian bisa pakai iie, Made-san no dewa arimasen. Iie, Made-san no dewa arimasen. Bukan, bukan milik Made. Jadi sampai di sini jelas ya? Jadi untuk membentuk kalimat tanya, kalian tinggal tambahkan ka di belakangnya. Nanti ini jawaban ya, silahkan kalian pilih cara menjawabnya. Terus ini kalau misalnya jawaban tidak. Silahkan kalian pilih dan sesuaikan dengan kata benda dan kata tunjuknya. Sekarang kita latihan lagi ya untuk membuat kalimat tanya. Oke, ini misalnya ada contoh kalimat are wa tika-san no hong desu. Are wa tika-san no hong desu. Sekarang kalau kita buat kalimat tanya, apakah itu adalah buku milik Tika? Ingat, itu yang dimaksud di sini adalah itu jauh. Maka kita pakai are. Are wa tika-san no hong desu ka? Kalau ya, kalian bisa jawab dengan hai, so desu. Atau hai, are wa tika-san no hong desu. Atau hai, tika-san no desu. Ya, milik Tika. Kalau misalnya jawabannya tidak, kalian bisa pakai iie chigaimasu. Atau iie are wa tika-san no hong dewa arimasen. Atau cara ketiga, iie tika-san no dewa arimasen. Bukan, bukan milik Tika. Dia tidak mengulangi kata bendanya lagi. Hai, gimana minasang? Semoga penjelasan saya bisa cukup dimengerti ya. Meskipun videonya tidak bagus-bagus sekali, tapi saya harap bisa membantu siapapun yang sedang belajar bahasa Jepang.
Nanti kalian bisa latihan lagi dengan kalimat-kalimat ini, biar tambah lancar. Oke? Sampai di sini dulu videonya, kita bertemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa!